akbar ikhwan. Kadang-kadang antum dari pengajian seperti ini keluar dari masjid, setan akan bisikin. Tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburannya musik. Dibisikin sama dia, antum iyahkan, begitu lemah, tidak sidq. Yakin ikhwas sekalian, kalau antum yakin di majlis ilmu bisa menambah iman, bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, bisa membuat kita rindu dengan akhirat, bisa tahu tentang surga, bisa tahu tentang neraka dan kita khawatir tentang neraka tersebut, lalu kenapa tidak sepanjang hidup kita seharian itu diisi dengan hal tersebut? Sayangnya rumah-rumah umat Islam sekarang ada Al-Quran itu kalau ada kematian, malah sebenarnya tidak ada Al-Quran dalam sunnah Nabi SAW dibaca pada saat kematian. Sebaliknya mereka lakukan hal tersebut dalam masalah ekonomi, riba, ya, gharar, semuanya, kezaliman, manipulasi yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh agama, tapi dilakukan. Alasannya apa boleh buat Ustaz? Gak ada jalan lain. Lalu antum depan Allah Azza wa Jalla juga akan katakan itu pada hari kiamat, pada saat dihisab, gak ada jalan lain. Lepaskan diri dari situ. Ya, harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita titik beratkan 2 jam ke depan ikhwan, bagaimana memunculkan sifat siddiq dalam hati kita dan mempelajari dari orang yang nomor 1 dalam sifat siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang luar biasa dalam masalah seperti ini. Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan tidak ada keraguan, pasti benar dan itu menjadi simbol kehidupannya. Langsung, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Masalah politik sudah dijelaskan dalam Islam, harus orang alim, harus orang yang faham agama Allah, yang tahu halal haramnya Allah baru jadi pemimpin. Mana pernah pemimpin negara kita ada orang yang alim? Ya, padahal Nabi SAW mengatakan apa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Emang sudah begitu. Nabi-nabi ini pemimpin manusia. Sekarang kalau ada kiai, ada ustadz, ada dai, dicalonkan jadi presiden disorotin oleh masyarakat. Untuk apa dai menjadi masuk di politik? Subhanallah. Lalu kalau bukan ustadz atau ada dai atau ulama yang memimpin anda, siapa yang akan pimpin anda? Orang-orang fasik seperti sekarang? Yang membiarkan tempat kemaksiatan terbuka, pelanggaran-pelanggaran agama Allah dilakukan, riba merajalela mencekik lehernya umat-umat Islam, anak-anak muslimah dan muslim kita yang akhirnya terbengkalai, dipaksanya ini dan dipaksakan itu, dan seterusnya. Gitu kan? Maka ini keliru sekali. Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah lalu menjadi pemimpin pada saat beliau datang dan beliau menobatkan diri menjadi raja sekalian Nabi di Madinah karena beliau adalah seorang yang paling alim, tahu halal haramnya Allah. Bukankah Nabi SAW wasiatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu penggantinya setelah beliau adalah orang yang paling alimnya sahabat, paling tahu halal haramnya Allah? Bukankah Abu Bakar menulis wasiat pada saat mau meninggal mengatakan, aku meninggalkan wasiat yang manusia yang paling bertakwa sama Allah, yang paling paham halal halalnya Allah adalah Umar bin Khattab? Bukankah Umar bin Khattab lalu menunjuk Utsman bin Affan? Bukankah Utsman dan masyarakat Madinah akhirnya menunjuk ya, masyarakat Madinah menunjuk Ali setelah itu karena dianggap orang yang paling alim setelah Utsman dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Khulafaur Rasyidin menunjukkan adalah ulama. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim? Sayati umara'u sufaha. Akan datang nanti sepeninggalku adalah pemimpin-pemimpin yang sangat sufaha. Sufaha itu jamak daripada safih. Dan orang Arab ini ikhwah menyebutkan kata-kata safih itu kalau bodohnya super bodoh. Namanya. Kalau jahal itu artinya bodoh masih ada pinternya. Tapi kalau safih itu artinya bodoh yang tidak ada di tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu, tidak ada informasi apapun dengan dia. Maka apa kata Nabi SAW? Akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha, yang bodohnya luar biasa. Kenapa Nabi SAW katakan bodoh? Beliau lanjutkan hadis yang mengatakan umara'u la yahtaduna bihaddi wa la yastannuna bisunnati. Pemimpin-pemimpin yang tidak akan pernah mengambil petunjuk dariku, gak mau nunjuk petunjuk Nabi Muhammad SAW, tidak mau tahu halal haramnya Nabi SAW. Nabi SAW ya seorang Nabi Muslim, ya sudahlah, saya juga Muslim, tapi gak hubungnya dengan politik saya. Subhanallah. Ya. Lalu siapa yang anda jadikan patokan? Belanda, Inggris, negara-negara Barat, orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirlah sistem demokrasi yang akhirnya siapa yang paling banyak suaranya, siapa yang paling kuat, ya orang masanya maka dia menang walaupun dia bodoh. Subhanallah khaliq, gitu kan? Ini luar biasa karena kita jahilnya, kita tidak tahu tentang apa yang diajarkan Nabi SAW dan kita tidak sidq, kita tidak mempercayai itu. Seakan-akan ragu, benar nggak Islam nih? Benar nggak Islam itu bisa ngatur politik? Padahal 1345 tahun kita memimpin dunia. Bagaimana anda masih ragu dengan masalah itu? Lalu kata Nabi SAW, wa yastannuna bisunnati, dan tidak pernah ngikutin sunnah-sunnahku. Kita lihat sekarang negara-negara Islam. Jadi kacau balau, jadi gampang semuanya diobrak-abrik, jadi gampang. Naik pemimpin, ya tidak ada opsi lagi. Ini atau itu, dua-duanya nggak baik, dua-duanya begini. Karena anda tidak kembali kepada sistem yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla sudah tuntunkan di dalam kitabnya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala,
dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala lini ikhwah. Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya. Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Di atas politik, di atas ekonomi, di atas rumah tangga, di atas jabatan, di atas pendapatan, di atas segala-galanya. Itu baru dikatakan orang itu sidq. Orang yang benar-benar yakin dan percaya penuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan bersama diberikan nikmat kepada nabi-nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang terpercaya tadi, dan syuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik orang, sebaik-baik orang.